بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bulan Muharram ini kita masih bisa bertemu. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustadz Rizky akan berkisah tentang kisah nubuat yang keenam, yaitu kisah Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kita belajar, siapkan dulu adab kita. Berwudu dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan. Hari ini Ustadz akan berkisah tentang seorang nabi yang dakwahnya begitu berat. Kita kenalan dulu dengan Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim mempunyai saudara, dan saudaranya Nabi Ibrahim punya anak, yaitu Nabi Lut. Pada waktu itu Nabi Ibrahim jelas ya sudah lebih tua umurnya daripada Nabi Lut. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di daerah Palestina, sedangkan Nabi Lut Allah utus untuk berdakwah di negeri yang bernama negeri Sodom. Kalau sekarang dekat Laut Mati, Black Sea, Laut Hitam, dekat Laut Mati. Nah, di kota Sodom itulah Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu Nabi Lut ketika diutus di negeri Sodom, Nabi Lut hidup bersama keluarganya. Nabi Lut punya istri dan punya 2 anak perempuan. Kondisi di negeri Sodom, mereka banyak berbuat maksiat. Negeri Sodom atau warganya ini kita sebut sebagai kaum Sodom. Mereka banyak melakukan kemaksiatan, mulai dari kesyirikan, kejahatan, sampai puncaknya nanti adalah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia kapanpun. Nah, apa saja bentuk-bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom? Kaum Sodom yang pertama, mereka suka menjahili atau apa istilahnya, mengganggu orang yang lewat. Jadi misalkan ada orang yang lewat di pinggir jalan, mereka suka mengganggu, suka memalak. Memalak itu meminta barang orang lain dengan paksa. Nah, jadi meminta barang orang lain secara paksa itu sudah ada sejak zamannya Nabi Lut. Nah, sudah ada di kaum Sodom ini. Jadi misalkan anak-anak ya melihat di pinggir jalan, lalu ada orang lewat, terus dicegat, nah, terus dimintai barang-barangnya, dimintai uangnya untuk biaya untuk jalan, dan itu dilakukan secara paksa, maka itu sudah dilakukan di zamannya kaum Sodom. Itu kejahatan mereka yang pertama. Yang kedua, mereka suka melakukan perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi tidak malu lagi. Seharusnya kalau kita berbuat salah kan harusnya malu. Nah, mereka tidak malu. Mereka justru menampakkan kejahatan-kejahatan itu di depan orang lain. Bahkan mereka saling berbangga-bangga atas kejahatannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah perbuatan yang sangat memalukan. Ustadz berikan contoh perbuatan mereka yang tidak tahu malu. Mereka kalau buang angin, mereka bukannya diam-diam, malah ditunjukkan di depan umum, sehingga orang-orang pada tertawa terbahak-bahak.
Subhanallah ya, perbuatan yang sangat-sangat buruk. Seharusnya kalau kita ingin buang angin ya kita harus pergi dari tempat itu supaya tidak mengganggu orang lain. Nah, beda dengan kaum Sodom, mereka berbuat seperti itu dilakukan dengan terang-terangan. Bayangkan buang angin ya, itu disaksikan oleh orang-orang dan mereka justru malah senang-senang dengan perbuatan itu. Nah, ini perbuatan yang tidak boleh dicontoh. Nah, kita nanti akan ambil hikmahnya. Nah, selanjutnya adalah ketika kaum Sodom ini menikah, mereka menikahnya bukan antara laki-laki dan perempuan. Hari ini kita belajar agama Islam, kita tahu bahwa kalau kita menikah ya laki-laki dengan perempuan. Lihat orang tua kita ya, ada ayah, ada ibu, ada suami, ada istri, laki-laki dan perempuan. Nah, kaum Sodom tidak mau menikah antara laki-laki dan perempuan. Justru kaum Sodom kalau ada laki-laki menikahnya dengan laki-laki. Nauzubillahi min dzalik. Kalau ada perempuan menikah dengan perempuan, itulah kaum Sodom. Nauzubillahi min dzalik. Mengerikan sekali. Coba kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, bagaimana itu? Itu melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perempuan menikah dengan perempuan, itu juga kemaksiatan yang sangat besar, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum Sodom. Itulah kenapa Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan mereka itu. Mengingatkan mereka bahwa kalau menikah ya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan seperti itu. Itu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, coba kalian bayangkan, ayahmu siapa? Laki-laki. Ibumu siapa? Laki-laki. Oh, masa seperti itu? Wah, parah sekali. Coba, atau yang lainnya, ayahmu siapa? Perempuan. Ibumu siapa? Perempuan. Masa seperti itu? Ya tidak mungkin hal seperti itu. Itu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka nanti akan diazab besar-besaran dan Allah hukum mereka semua. Nah, pertama kali Nabi Lot datang ke negeri Sodom kan anak-anak ya, Ustaz jelaskan dulu. Semua nabi itu punya wajah yang sangat tampan. Sangat tampan. Tampan itu ganteng, tampan itu wajahnya bagus, tubuhnya bagus, nah itu tampan. Waktu Nabi Lot datang ke negeri Sodom, itu juga begitu, dia ditawari mau tidak menikah dengan laki-laki. Yo nggak mau, mengerikan sekali itu. Tapi Nabi Lot karena adalah keluarga dari Nabi Ibrahim, maka kaum Sodom itu agak segan, jadi tidak berani menyakiti Nabi Lot, tidak berani. Nah, maka mungkin Ustadz ceritakan sedikit ya, bahwa Nabi Ibrahim itu waktu itu masih muda, sehingga ketika kaum Sodom mencoba menyakiti Nabi Lot alaihissalam, itu yang membela adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pada waktu itu masih muda, punya banyak pasukan, sehingga kaum Sodom tidak berani lagi mengganggu Nabi Lot alaihissalam. Nah, selanjutnya karena perbuatan mereka itu Allah tegur, karena perbuatan itu Nabi Lot menegur mereka, tetapi kaum Sodom tidak juga peduli dengan itu, maka kaum Sodom akan Allah azab. Tapi sebelumnya Nabi Lot alaihissalam mengingatkan kaumnya supaya tidak melakukan perbuatan yang keji itu, supaya meninggalkan pernikahan laki-laki dengan laki-laki, supaya meninggalkan pernikahan perempuan dengan perempuan. Nabi Lot menasehati supaya kalau laki-laki yang menikah dengan laki-laki. Bahkan Nabi Lot alaihissalam menawarkan kepada pemuda-pemuda, kepada laki-laki yang ada di kaum Sodom, wahai kaum Sodom,
aku ini punya anak perempuan 2, nikahilah mereka daripada kalian menikahi sesama laki-laki. Itu perbuatan yang sangat buruk sekali. Ditawari seperti itu saja mereka tidak mau. Nah, akhirnya Allah mengutus beberapa malaikat ke negeri Sodom tersebut. Ada malaikat Jibril dan beberapa malaikat yang lain ya. Beberapa diriwayatkan ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Nah, 3 malaikat itu akhirnya bertamu ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Nah, waktu itu ada orang yang tahu tentang kehadiran malaikat-malaikat ini. Padahal anak-anak harus tahu bahwa malaikat itu juga dalam kisah ini malaikat itu menyamar menjadi sesosok manusia laki-laki. Jadi 3 malaikat ini 3 malaikat ini menyamar menjadi sosok laki-laki dan itu terlihat sangat tampan. Dan kaum Sodom melihat itu langsung mendatangi rumahnya Nabi Lut. Nah, waktu itu kaum Sodom ini bertanya pada Nabi Lut, "Wahai Nabi Lut, kami ingin menikahi 3 orang tampan tadi." Mereka tidak tahu kalau itu malaikat. Sampai akhirnya pintunya itu digedor-gedor, mau didobrak begitu. Maka Nabi Lut juga sebenarnya sempat ketakutan melihat kejadian itu. Tapi ternyata malaikat Jibril berkata di depan Nabi Lut. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat." Intinya malaikat Jibril menenangkan Nabi Lut. Setelah Nabi Lut tenang karena tahu bahwa itu adalah malaikat, maka malaikat Jibril membuka pintu. Mereka sangat kaget dengan ketampanan para malaikat ini. Lalu malaikat Jibril menghukum mereka semua sehingga mata mereka buta dan mereka pulang dengan kondisi tidak bisa melihat. Mereka yang awalnya bisa melihat, malaikat Jibril menghukum mereka sehingga mereka pulang dalam keadaan buta. Dan mereka pulangnya sambil marah-marah. Kaum Sodom pulangnya sambil marah-marah. Nah, maka malaikat Jibril mengingatkan kepada Nabi Lut bahwa besok pagi mendekati subuh Allah akan mengazab mereka. Maka tinggalkanlah tempat ini. Setelah itu Nabi Lut alaihissalam sebelum subuh sudah meninggalkan tempat itu bersama keluarganya. Lalu pada waktu itu di pagi hari itu Allah berikan azab, yaitu berupa seperti batu yang jatuh dari angkasa pada jatuh ke bumi gitu. Lalu Allah jungkir balikan tanah itu. Allah balikan di tanah dari kota Sodom itu, Allah jungkir balikan dan dihujani dengan batu-batu dari langit, sehingga seluruh orang-orang dari kaum Sodom kena azab semua. Dan na'udzubillahi min dzalik, ada keluarga Nabi Lut, yaitu istri Nabi Lut yang juga ikut terkena azab karena ternyata istrinya Nabi Lut juga ikut berkhianat. Nah, akhirnya kaum yang menentang Allah Subhanahu wa taala, kaum Sodom yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah azab. Nah, anak-anakku, apa hikmah dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini adalah jangan sampai kita menjadi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa yang Nabi kita perintahkan, apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan, marilah kita taati bersama. Jangan sampai karena kita melanggar syariat Allah, Allah menghukum kita semua. Baik, itu saja yang bisa Ustadz Rizky sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.